Saya pertama ingin menyampaikan terima kasih dan rasa syukur saya kepada saya yang Widhi Wase, Ane Mahkuasa, serta pada semua anggota Senat. Karena tanpa beliau, maka proses tadi nanti ada. Oleh sebab itu, saya ingin menyampaikan apresiasi yang luar biasa pada semua struktur Senat Undiksa serta Sepidas Undiksa atas dukungan, support, dan komitmennya. Saya berharap bahwa proses tadi betul-betul membuktikan bahwa Undiksa ini menerapkan apa yang disebut dengan keharmonian. Karena teman-teman bisa lihat sendiri, walaupun prosesnya melalui pemungutan suara, tetapi dengan perolehan suara yang sapu bersih seperti itu, ini adalah sesuatu banget bagi saya dan sesuatu banget bagi demokrasi Indonesia. Sebagaimana yang sudah Anda tahu juga, sebenarnya visi saya itu melanjutkan dari apa yang sudah ditegaskan oleh Pak Rektor dan menjadi visinya Undiksa, yaitu mewujudkan Undiksa sebagai International Reputable University in Education and Leadership, dan ini saya harus bisa terjadikan dalam rentang 4 tahun. Itu tidak mudah. Dan salah satu solusi yang bisa saya kembangkan program strategisnya adalah bagaimana Undiksa ke depan menjadi murid yang patuh terhadap kementerian, yaitu berubah wujud dari BRI ke PTNBH. Kemudian yang kedua, kita berharap IRWEL itu atau internasionalisasi itu bisa kita wujudkan melalui program-program kerjasama yang betul-betul merujuk pada QS 100 ranking dunia. Dan program saya yang ketiga yang nggak kalah penting juga adalah bagaimana kita melakukan pembenahan dan penguatan beberapa sarana prasarana pembelajaran sebagai sebuah tanggung jawab lembaga Undiksa kepada masyarakat. Konkretnya ya kita akan bangun nanti rumah sakit, karena mau suka nggak suka Undiksa ini sudah memiliki fakultas kedokteran, harus punya rumah sakit. Nah, sekarang kita masih kerjasama dengan Pemda, itu nggak bisa selamanya begitu. Nah, soalnya kan dana. Undiksa ini pendananya baru ada pada angka 132 miliar. Bayangkan itu kecil. Dan di tahun 2022 kemarin itu dengan capaian segitu kita bangun 3 gedung. Dengan dana itu di Denpasar kita bangun gedung kuliah dengan 19 ruang kuliah. Di sini kita bangun ruang kuliah juga baru dengan 18 ruang kuliah, termasuk student center. Karena memang bantuan dari pusat karena kondisi COVID ini memang di reschedule, bukan belum dapat. Nah, mohon teman-teman wartawan juga media bisa bantu kita untuk mensosialisasi Undiksa sedang berbenah, tetapi masih membutuhkan sumber-sumber pendanaan lainnya. Gitu. Kenapa yang dibutuhkan Pak untuk rumah sakit? Kalau rumah sakit kemarin sesuai dengan DED yang sudah kita kembangkan 350. Itu baru rumah sakitnya aja, sama peralatan yang belum infrastruktur yang lain. Dan ini tidak mudah. Sebenarnya kemarin Pak Rektor sudah sempat kita akan divisitasi istilahnya untuk mengecek kelayakan lahan. Hanya kan kemarin kita mengusulkan di program SBSN namanya, itu kan perlu ada evaluasi, dan kebetulan di tahun 2022 itu ada pengalihan program lain, ya Undiksa belum dapat itu. Kita sih berharap nanti bukan semata-mata mengandalkan dari pemerintah pusat. Kalau memang memungkinkan, pemimpin yang baik itu kan bisa mengambil dan menggali berbagai sumber pendapatan, bukan hanya dari bapak ibunya, tapi dari sektor lain yang tentu dibenarkan oleh koridor hukum, itu aja. Dan itu tantangan saya ke depan. Lokasinya di mana? Lokasinya nih nanti di sebelah di belakangnya gedung kesenian. Kemarin kan sebenarnya kita berharap gedung kesenian juga bisa dihibahkan oleh Pemda, karena bagaimanapun juga Undiksa ini kan salah satu ikonnya Buleleng. Teman-teman media juga tahu multiple efek ekonomi Undiksa bagi masyarakat Buleleng luar biasa. Nah, saya yakin komitmen Pemda akan semakin menguat ke depan, dan mohon juga dukungannya. Semoga nanti lahan gedung kesenian itu bisa diberikan kepada Undiksa menggunakan membangun rumah sakit. Tentu kita lebih berpeluang mengembangkan ke depan. Kita sudah mengajukan kepada Pemda, hanya
mungkin kan di Pemda banyak hal yang harus dipertimbangkan. Ya, mungkin nanti teman-teman media mohon dibantu juga dikomunikasikan, karena saya yakin Uniksa ini akan mampu memberikan warna lebih kepada masyarakat Buleleng, terutama dari sisi ekonomi. Rancang-rancangnya itu tahun berapa sih Pak? Rumah sakit sebenarnya di programnya Pak Rektor sekarang itu akan kita bangun di 2024. Jadi masalahnya kan sumber pendananya belum ada. Kita sedang mencari ini. Siapa tahu nanti ada hibah dari pemerintah pusat atau dari sumber dari funding lain. Yang jelas kita akan berusaha, dan itu menjadi salah satu tanggung jawab saya yang tadi diberikan kepercayaan oleh Senat kepada Uniksa bahwa saya memang pantas dipercaya, dan itu tidak mudah gitu. Nama calon wakil rektor Pak? Masih lama deh. Prof, tadi ada yang tidak hadir satu, itu apa alasannya, sakit atau memang membelot? Tadi yang tidak hadir itu kebetulan beliau ada acara adat pengabenan orang tuanya, saya nggak bisa ditinggalkan. Bagi masyarakat Bali pengabenan itu beda, makanya nggak hadir. Pak, kalau rumah sakit tadi mungkin ada yang khusus mungkin masalahnya seperti apa? Ya kan kita bangun itu kan rumah sakit pendidikan untuk kepentingan pendidikan dokter. Sama dengan yang ada di Dayaman. Hanya mungkin orientasi basic layanannya. Kalau di Dayaman, kalau kita di Uniksa kan kedokterannya beberapa wisata. Itu nanti rumah sakitnya juga akan menguatkan itu. Tapi sekali lagi kita masih sedang mencari sumber-sumber. Kalau program di bidang pendidikan Pak mungkin Program kan ada bedanya nanti ya, kalau sudah ada WR-nya ya. Mau saja kali ya. Oke, itu dulu ya. Ya, siap nanti kita kapan nanti ini. Ya. Terima kasih ya.